kamu sudah one prestasi, itu sudah menjadi undang-undang bagi para kita, DP dan itu sudah saya terima, setidaknya itu harus ditanyakan untuk keilmuan teori, praktek, artinya jam terbang, lalu kita artinya sudah punya ilmu. Baik, selamat siang teman-teman dan penonton sekalian. Kembali lagi kami dari Business Law Society. Hari ini kita dengan Bapak Tommy Sinulinga dari Tommy Sinulinga Law Firm and Associates ini. Jadi kita kembali pada study visit gitu ya Pak. Di mana hari ini kita akan membahas terkait tema hukum perjanjian, utang piutang, terutama dalam konteks praktisi gitu ya Pak. Dan juga serta urusan persengketaannya gimana dengan Pak Tommy sebagai praktisi dan narasumber kita hari ini. Sebelum kita mulai Pak, boleh kali kita perkenalan dulu ya Pak dengan Pak Tommy. Kira-kira Bapak, background Bapak dulu pendidikannya gimana dan juga pengalaman Bapak di hukum berapa lama dan kasus apa saja yang Bapak sudah handle selama menjadi lawyer Pak? Baik, terima kasih. Ini manggilnya gimana? Adinda aja lah ya. Boleh Pak. Terima kasih Adinda. Ini sangat luar biasa nih BLS ini melakukan visit ya kepada saya selaku praktisi hukum. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Aditya Sinulinga. Saya S1 di USU, Sarjana Hukum, lalu ngambil S2 lagi di USU juga, ambil magister hukum, dan saat ini sedang menjadi mahasiswa program studi ilmu doktor ya. Dalam hal ini doktor hukum di Fakultas Hukum USU juga. Jadi saya S1, S2, S3 studinya di USU. Kalau untuk pengalaman saya menjadi lawyer itu pada tahun 2020 sejak saya sumpah advokat begitu. Kalau untuk pengalaman terkait menangani kasus kontrak ataupun bisnis ataupun dalam hal ini one prestasi atau barangkali pemutusan kontrak secara sepihak yang merupakan perbuatan melawan hukum, klasifikasinya itu sudah cukup banyak. Mungkin kalau saya ceritakan satu persatu mungkin barangkali nggak terhitung lagi gitu kan, sampai yang paling besar itu saya lawan pada saat itu adalah PT anak perusahaan BUMN. Jadi melakukan putusan kontrak secara sepihak, dalam hal ini DP sudah masuk, tapi dalam hal ini dibatalkan kontrak sepihak, namun armada ataupun dalam truk trailer semuanya sudah di lokasi TKP sedang ingin bekerja. Mereka menginginkan kembalikan DP-nya. DP-nya luar biasa masih, nilai kontrak itu hampir sekitar 15 miliar. DP-nya itu sudah masuk 3 miliar dan mereka mau balik DP itu secara utuh atau full. Itu pernah. Alhamdulillah ya case-nya dimenangkan. Begitu sih. Baik Pak. Nah, terima kasih Pak udah banyak banget ya tentunya pengalaman Bapak di bidang perjanjian juga dan kasus sengketa yang Bapak hadapi tentunya ya. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama dari yang dasar dulu kali ya Pak, kira-kira dari pengalaman Bapak nih. Kan Bapak tadi juga sharing salah satunya. Tapi dari pengalaman Bapak itu paling sering menjumpai kasus-kasus terkait sengketa utang piutang atau perjanjian itu paling banyak tuh tentang apa ya Pak? Apakah memang tentang pembatalan sepihak atau ada nggak selain itu Pak? Nah, ini banyak ya. Kalau paling sering dijumpai itu adalah dalam hal ini perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan ini banyak, cukup unik dan menarik. Ada tulisannya, judulnya bukan surat perjanjian, tapi surat pernyataan. Tapi isinya adalah mengikat satu sama lain yang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata nih misalnya. Seperti itu kan, ada mengikat, ada objek tertentunya, mereka cakap kan, dan tidak bertentangan memang dengan objek tertentu, tapi memang di bawah tangan. Nah, ketika dalam hal ini satu pihak melakukan one prestasi seperti itu, tentu kan mengalami kerugian ya bagi salah satu pihak juga. Nah, yang paling sering itu banyak dijumpai itu yang demikian. Kalau kami Tommy Sinulinga Law Firm ini kan banyak juga yang sudah menjadi klien tetap di sebuah perusahaan nih. Nah, kalau untuk case-case yang di sebuah perusahaan itu kebanyakan itu yang one prestasi. Nah, ketika janjikan sebagaimana tenggang waktunya untuk diselesaikan, namun tidak selesai, ini misalnya seperti itu, ya artinya ada prestasi-prestasi yang dalam hal ini tidak dipenuhi, atau mungkin keterlambatan bayar. Nah, mungkin klien tetap saya dalam hal ini sudah melakukan prestasinya, tapi terkait pembayarannya itu ditunda-tunda hingga tahun berikutnya. Ini yang kalau untuk di corporate banyaknya seperti itu. Yang salah satunya ada juga untuk
pemutusan perjanjian sepihak itu yang pernah saya ceritakan tadi sebelumnya juga. Jadi kalau yang untuk lebih seringnya itu tadi, kebanyakan antara masyarakat kan, karena kan kita ini kan tidak menerima case yang raksasa saja gitu kan. Artinya case yang dalam hal ini masyarakat kurang mampu pun, jika dalam hal itu perlu kita bantu, ya kita lakukan upaya hukum. Kebanyakan itu yang terjadinya demikian. Baik Pak, nah jadi banyak lah ya Pak kasus-kasus terkait ini yang perjanjian seperti ya ada isinya dia bilang surat pernyataan tapi ada perjanjian dalamnya, atau terkait uang prestasi dia telat bayar gitu kan Pak. Nah mungkin saya izin follow up ini Pak terkait yang pernah Bapak mention gitu, yang tadi Bapak bilang terkait surat di dalamnya itu dia ada perjanjian kan Pak, tapi dia dibilang surat pernyataan. Nah itu dalam prakteknya apakah memang hakim itu melihatnya itu sebagai surat yang mengikat Pak, walaupun namanya bukan kontrak atau apa, dan memang di isinya dibilang oh pihak pertama wajib, pihak kedua wajib, itu memang mengikat Pak dalam kalau kita bawa ke pengadilan gitu Pak? Baik, secara praktek itu saya sebagai lawyer itu harus melihat begini dulu, Adinda. Misalnya kita prakteknya mau apa ini? Kita mau ranah lari laporan polisi kah? Mau laporkan penipuan ataupun penggelapan kalau memang unsurnya dalam hal ini dia melakukan bujuk rayu dan tidak sesuai ini misalnya, berarti kita lapor ke polisi. Ataupun kita sengketa keperdataan nih, ya sengketa PMH ataupun uang prestasi seperti itu. Nah, ini perlu dipahami untuk memahami 5 alat bukti. Walaupun dalam hal ini kontrak tadi di bawah tangan, walaupun judulnya surat pernyataan, tapi kalau isinya mengikat antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam isi pernyataan itu sudah dalam hal ini dikatakan sebuah kontrak. Kalau surat pernyataan itu sepihak saja. Saya menyatakan bahwa saya dalam hal ini tidak pernah melakukan tindak pidana, misalnya seperti itu. Nah, itu kan menyatakan diri tidak melakukan saya. Tapi kalau dalam hal ini judulnya surat pernyataan, tapi isinya ada 2 pihak ataupun lebih, dan isi pernyataan itu saling mengikat, membuatkan sebuah perjanjian seperti memenuhi dalam pasal 13 sebuah perjanjian dan syarat sah perjanjian tidak terlanggar dalam hal itu sudah menjadi kontrak. Dan bagaimana secara prakteknya? Nah, secara prakteknya itu tentu dalam hal ini di dalam pembuatan kontrak itu ada saksi. Jadi alat bukti saksi, tadi kan alat bukti surat nih kita joinkan. Kita perkuat nih dengan saksi yang mengetahui pada saat surat pernyataan ataupun kontrak itu dibuat. Kontrak itu dilaksanakan. Bagaimana ruh dari isi kontrak itu tadi itu, ya dalam hal ini kita faktakan di persidangan. Jadi ada saksi yang mengetahui, mengikat, memang itu menjadi dasar mereka segala macam. Nah, ini yang memperkuat, artinya surat tadi itu walaupun dalam media tidak dalam hal ini akta, bentuknya perjanjian tidak akta notaris seperti itu ya, artinya perjanjian di bawah tangan seperti itu, dia diperkuat dengan bukti-bukti lain. Bisa nanti dengan saksi yang mengetahui, atau dalam hal ini kita hadirkan ahli kah seperti itu. Karena ada juga kalau di perusahaan dia tidak ada kontrak tapi hanya sekedar PO. Purchase ordernya itulah menjadi kontrak antara pihak. Seperti pemesanan baru kita berikan seperti itu. Nah, itulah diperkuat dengan alat bukti lain tadi yang saya bilang gitu. Jadi apalagi kalau misalnya tadi di conclusion misalnya dalam agenda persidangan, ternyata si tergugat ini mengakui isi pernyataan ataupun perjanjian itu, artinya salah satunya ada sama-sama telah diakui, pengakuan para pihak begitu. Jadi kalau di praktek itu walaupun yang jadi satu alat bukti surat tadi itu ada nilai pembuktiannya belum full menurut pandangan kita praktisi, maka tugas praktisi hukum itu bagaimana surat itu menjadi berkekuatan hukum. Nah, seperti itu. Itu yang dalam hal ini harus direnungkan gitu kan. Kadang juga ada pernyataan ataupun perjanjian yang kontraknya itu di atas 5 juta, tapi mereka tidak membubuhi materai. Sah perjanjiannya, sah. Tapi menjadi alat bukti nanti di persidangan itu dianggap dalam hal ini tidak sempurna menjadi alat bukti. Jadi bagaimana menyempurnakan yang saya bilang itu tadi? Kita perkuat dengan bukti-bukti lain. Begitu, Dinda.
Oke, baik. Jadi intinya biar dia yang penting bisa jadi pembuktiannya lah itunya ya, Pak. Iya. Pentingnya ya Pak. Nah, oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, karena tadi kan Bapak mention terkait kasus pembatalan sepihak itu ya di dalam perjanjian gitu Pak. Jadi mungkin pertanyaan saya seperti ini sih Pak. Itu kalau ketika terjadi seperti kasus yang Bapak bilang, apakah bisa memang di dalam praktiknya itu terjadi pembatalan sepihak? Dan karena sepengetahuan saya mungkin sebagai mahasiswa ya Pak, dalam teorinya kalau kita mau membatalkan perjanjian aja harusnya di pasal 1266 atau di KUH Perdata itu kita harus membatalkan ke pengadilan gitu kan Pak. Itu jadi bagaimana tuh mekanismenya ketika Bapak menghadapinya kemarin kasus seperti itu? Nah, itu. Jadi kan ada klausula terhadap, ini kan beda nih dengan surat kuasa ataupun dengan surat perjanjian. Surat perjanjian itu ruhnya itu kesepakatan. Ya, adanya kesepakatan, komitmen dalam hal ini dibuatlah dalam hal ini perjanjian. Kalau misalnya kita belajar tentang kontrak, sebelum ditandatangani kontrak kan ada prakontrak. Sudah dibaca, sepakat, benar, dan siap menyatakan itu, segala konsekuensi segala macam kan diteken. Nah, asas kepribadian dalam kontrak itu yang meneket itu kan terikat. Ketika dalam hal ini sudah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat sebagaimana pasal 1338 ya, asas Pacta Sunt Servanda itu kan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Jadi perjanjian itu tidak bisa dalam hal ini dibatalkan oleh satu pihak saja. Karena membuatnya adalah dua belah pihak, maka apabila melakukan pembatalan terhadap kontrak tersebut, maka kita harus lakukan dengan kedua belah pihak juga. Artinya ada kesepakatan untuk membatalkannya. Nah, ini yang sebanyak terjadi ya. Karena apa? Ketika pembatalan itu tidak dilakukan dengan musyawarah. Seharusnya dilakukan dengan musyawarah toh. Ya kita kan dalam hal ini mungkin si PTA tadi kita bilangkan sudah ada keluar biaya. Dalam hukum perdata yang seharusnya keuntungan didapatkan kalau seandainya itu tidak dibatalkan sepihak, mereka akan selesaikan kontraknya kan mendapat 15 miliar. Artinya ada keuntungan yang diharapkan seperti itu. Nah, jadi karena mekanisme contohnya si B ini tadi melakukan pembatalan sepihak tidak sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata tadi itu, minta izin ke pengadilan, kita ajukan semacam permohonan sifatnya misalnya seperti itu kan, pembatalan kontrak, tapi dia tidak melakukan itu. Artinya perbuatan melawan hukumnya itu adalah tindakannya itu ketika dia membatalkan kontrak sepihak itu. Yang kita buat itu perjanjian tertulis. Nah, kita buktikan nih, ketika dia membatalkan kontrak itu sepihak, apa kerugian kita yang dampak? Ya kan, terdampaknya apa? Sampaikan nih, bosan sudah armada dari sana, gaji karyawan sudah dikeluarkan untuk melakukan itu kan akan berdampak. Artinya dampak turunan akibat dari pembatalan kontrak sepihak itu. Nah, jadi oleh karena itu lah yang menjadi dasar dalam hal ini, ya karena dia tidak melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak itu sebagaimana mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang, maka dalam hal ini dia tidak dilindungi oleh undang-undang. Klasifikasinya itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan melawan hukum itu kita nextnya kan akan berbicara apa dampak kerugian akibat perbuatan melawan hukum itu. Nah, disitulah menjadi tuntutan ataupun petitum dalam mengajukan gugatan perdata. Baik Pak. Nah, jadi udah banyak dari Bapak yang menjelaskan kan itu terkait tersebut. Nah, jadi saya agak muncul follow-up question gini Pak. Ini terkait perjanjian juga, tapi mungkin sedikit berbeda karena ini ada kasus real juga ini. Mungkin karena saya pernah baca ya Pak. Yaitu ketika perjanjian suatu kasusnya seperti ini Pak. Misalnya anggaplah ada dua orang belah pihak ini Pak. Nah, satu ini bank gitu Pak. Nah, satu lagi itu dia orang biasa gitu. Nah, jadi di sini ini pertanyaannya ini Pak, apakah ada nikah penipuan atau ini manifestasi gitu Pak? Yeah. Jadi kejadian seperti ini untuk konteks saya Pak. Ada suatu bank, nah dia menawarkan lah untuk pinjaman atau tabungan ke suatu klien atau suatu nasabah gitu kan Pak. Nah, namun nasabah ini daftarlah menjadi klien yang menjadi nasabah yang menyimpan tabungan gitu. Nah, suatu permasalahan itu muncul Pak. Nasabahnya mau mencairkan tabungannya,
tapi tidak bisa, ternyata tabungannya kita bilang sudah hilang lah gitu kan. Banknya memang bermasalah ternyata usut demi usut Pak, udah mau di fase bangkrut lah atau pilot lah gitu kan Pak. Nah, masalahnya adalah ketika bank ini menawarkan ke nasabah ini Pak, sebenarnya sudah tahu kalau bank ini tuh udah nggak sehat gitu Pak. Nah jadi dari awalnya itu dia udah tahu kalau ini si nasabah ini nggak bakal didapatkan kemungkinan uangnya bakal angus sama bank ini Pak gitu. Nah jadi di posisinya nih Pak, kalau misalnya Bapak menjadi lawyer dari aku menjadi pihak nasabahnya, menurut Bapak dalam kondisi seperti itu Bapak rugi gitu kan? Itu lebih tepat bilangnya dia berprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya di perjanjian ketika sama bank itu, atau itu sudah masuk ke penipuan Pak? Baik, sebenarnya kalau kita konteksnya bawa bank, dia kan itu kan sudah lex spesialis. Artinya sudah ada undang-undang perbankan. Di perbankan sendiri, kalau dia bercerita tentang keuangan, sudah ada namanya pengawasnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau itu kan complicated ya, sudah case-nya. Artinya, kalau misalnya itu biasanya kita akan lakukan pengaduan ke OJK. Ya, lembaga pengawasnya, karena ini cerita tentang perbankan. Ya, karena dia kan sudah ada lembaga penjaminnya, itulah Otoritas Jasa Keuangan tadi, kan begitu. Jadi, di OJK ini sendiri ada upaya hukum. Nah, kalau misalnya tidak dia di bank, itu contohnya Badan Penyelesaian Konsumen. Nah, kalau di OJK itu dia khusus untuk otoritas keuangannya. Dia namanya APPK. Jadi kita bisa pengaduannya itu secara online, kita kirim pengaduan itu, nanti mereka akan proses itu. Nah, tak jarang juga dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun BPSK ini sendiri bisa juga kita suratin juga untuk dalam ini menegur si pelaku usaha ini, begitu, yaitu perbankan. Jadi kalau ini kan di mana lebih tepatnya? Iya. Karena ceritanya kita ini adalah perbankan, artinya dalam hal ini sudah berbadan hukum. Artinya subjek hukum dia reh-person, bukan naterlah-person kan. Nah, ketika reh-person ini selaku badan hukum, dia dalam hal ini keuangan, kan nggak mungkin aja kamu contohnya, Dinda contohnya mau buat bank, kan nggak bisa aja aku nggak buat bank. Iya. Kan nggak bisa gitu, kita harus lapor ke BI, ke OJK, kan banyak persyaratannya itu. Kira-kira kita punya, kalau investasinya itu modal dasarnya harus berapa triliun kah, segala macam. Nah itu kan ada persyarat. Ya, harus ada persyarat. Nah, jadi kalau hal yang demikian, kalau ditarik ya, ke dalam hal penipuan dan penggelapan, dalam hal ini bisa-bisa saja. Tapi dikarenakan ada lex spesialis, saya rasa dalam hal ini kita minta perlindungan kepada negara itu dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Ya walaupun memang benar, kalau kita telisik ini pasal 372, 378 KUH pidana seperti itu, berarti kan dia sudah ibaratkannya membujuk rayu nih. Ketika orang melakukan deposito kah, ataupun dalam hal ini melakukan simpanan ke bank tersebut, ternyata kolaps kan sudah. Nah, di situ kan sudah bisa kita tunjukkan dalam hal ini mens rea-nya. Dalam hal ini terbukti ketika dia mengajak itu akteriusnya apa, perbuatan melawan hukum secara pidananya apa. Memang bisa gitu. Tapi khawatirnya saya nanti dalam hal ini kalau itu kan kita pasti lapornya nggak boleh mungkin ke Polsek ataupun Polrestabes. Pasti sudah setingkat Polda ataupun dalam ini tingkat Mabes. Karena sudah ada namanya kan Dirkrimsus. Apalagi itu sudah khusus dengan perbankan, ada lagi itu spesifikasinya di situ. Namun yang saya bilang kan lebih tepatnya tadi itu langkah yang upaya hukum yang saya bilang itu ada mekanisme kontrol di situ. Kalau mekanisme itu tidak memberikan kepastian juga, bisa jadi lakukan gugatan perdata kah? Ya kita pilotkan dong gitu. Biar mekanismenya dijual aset-aset bank tadi, berapa hasilnya dibayarkannya lah hutang-hutang si penggugat yang tadi misalnya. Jadi memang banyak terkadang dalam hal ini upaya hukum apa sih yang harus sebenarnya dilakukan? Apakah dalam hal ini kita bawa ini ranah
Keuangan prestasi kah? Banyak orang berpikir begitu kan? Atau yang ke pidana kah? Begitu. Benar, bukan ada juga itu yang membilangkan kalau ada perjanjian utang piutang tidak bisa dipidana. Benar kalau kehendak willnya memang dia contohnya saya pinjam uang kamu lah 10 juta, saya mau buat usaha, ternyata usaha saya tuh benar saya buat usaha itu. Saya nggak ada tipu tuh. Saya nggak sanggup bayar karena ketidakmampuan saya, itu nggak bisa dipidana. Yang bisa dipidana ada kontrak kita buat ini. Saya bilang mau buat usaha, rupanya usaha itu tak nampak, nggak ada. Dan ketika kamu tanyakan gimana itikat baik saya sudah hilangkan jejak segala macam. Nah itulah menunjukkan unsur pelakuan penipuan dan penggelapannya tadi. Berarti sudah kehendak mensreanya itu terpenuhi. Tapi ketika saya masih kamu datangi, ayo bayarlah hutang kamu. Kamu bilang dengan saya nih, memang keadaan saya pun tak mampu bayar, itu tidak bisa dilarikan ke pidana. Dalam hal ini kita bisa terapkan asas ultimum remedi bahwa pidana itu paling akhir. Sedangkan ini adalah sebuah kontrak keperdataan ya, gugat aja wan prestasi. Ya kalau digugat wan prestasi dalam kita tidak mampu membayar segala macam, kata pengadilan kita bayar kemampuan kita 100.000 per bulan misalnya, ya mungkin itu menjadi sebuah putusan. Baik Pak, jadi berarti kalau kayak perbankan tuh dilihat juga ya oleh spesialisnya gitu ya kan. Iya. Kalau misalnya antara penggelapan atau tuan prestasi dilihat dari itikat baiknya ya Pak. Berarti niatnya gitu, dan juga kayak Bapak kasih contoh ya, kalau memang kita perjanjian buat usaha it's fine, tapi kalau misalnya dari awal Bapak lupa nggak buat usaha, Bapak larikan, nah itu udah bisa penggelapan gitu kan. Selanjutnya mungkin ada kasus gitu Pak, tapi ini mungkin lebih ke perjanjian banget ya, nggak kayak yang sebelumnya perbankan. Ya seperti ini sih Pak, dia itu bagaimana kalau misalnya ada suatu perjanjian ini antara tiga pihak gitu Pak. Tapi perjanjiannya ini dia tidak satu perjanjian, lebih tepatnya seperti ini Pak. Ada pihak A, B, dan C Pak. A itu dia memiliki jagung Pak. Kita bilang dia pabrik jagung atau memiliki ternak jagung lah gitu kan Pak. Dan yang B, dia ini ada memiliki pengolahan jagung menjadi pakan ternak gitu Pak. Yang C yaitu memiliki ternak ayam gitu Pak. Jadi si A berjanji dengan B Pak. Ada kontraknya ini Pak, bahwa si A akan mengirimkan kita bilang 10 ton jagung, dan si B wajib mengirimkan ya pembayaran lah ke A gitu, antara 10 miliar gitu. Ketika jagungnya bersama si B buat kontrak sama si C, di mana B itu harus memberikan pakan ternak ke si C gitu. Jadi ada perjanjian dua gitu antara A, B, dan B dan C gitu kan Pak. Nah, terjadi suatu permasalahan seperti ini Pak, permasalahannya. Ketika si A tiba-tiba dia tidak bisa mengirimkan jagung Pak, one plus hasil mungkin kita bilang, dia nggak bisa mengirim jagung 10 ton, dia cuma ngirim 3 ton kejadiannya. Si B otomatis cuma menerima 3 ton, dia cuma bisa membuat pakannya itu terbatas kan Pak. Ujungnya kena ke si C Pak, si C yang dia punya ayam, pakan ternaknya cuma 3 ton yang dikirim, dia mati ayamnya Pak. Jadi dia pun kontrasasi kan si B ke C Pak. Jadi dia otomatis merasa tidak terima, dia menggugat lah untuk si B untuk membayar gitu. Nah, pertanyaan Pak, kalau misalnya dari segi pihak si B-nya ini Pak, kira-kira langkah hukum apa sih yang tepat itu Pak? Apakah si A-nya bisa bertanggung jawab akan kerugian si C? Apakah si B-nya bisa menggugat si A untuk ganti rugi juga kerugian si B terhadap si C, atau bagaimana Pak? Karena kan si B ini terhimpit ya antara menggugat si A tapi menggugat si C juga gitu. Oke, kalau itu hal yang kayak ini kita diskusi ya. Hal yang tak mungkin. Kenapa saya bilang hal tak mungkin? Tidak mungkin dalam hal ini A, B, C itu membuat sebuah perikatan dalam sebuah kontrak. Tapi bisa jadi A dan B satu kontrak, Ya, B dan C itu, satu kontrak. Ya, oke. Nah, kalau yang itu dalam hal ini adalah tentu si C akan menggugat B dulu. Oke. Tapi ingat, dalam perdata ada namanya Prelium Listis Konsorsium. Ya, eksepsi itu artinya jangan sampai kita kurang pihak. Begitu. Sebelum kita melakukan gugatan segala macam kan kita harus lakukan somasi. Teguran hukum, pertemuan, musyawarah itu tentunya dalam hal ini adalah melakukan riset data juga. Nah, pada saat dalam hal ini itu dilakukan, dan dalam hal ini diketahui, kita pun si C ini mengetahui dalam si B ini tidak bisa memenuhi permintaan atau memenuhi prestasinya dikarenakan
dia ada terikat kontrak dengan si A bermasalah, maka dalam hal ini kita sudah tahu berarti bisa kita jadikan dia tergugat dua ataupun turut tergugat dalam hal sebuah perkara gugatan keperdataan. Nah, jadi dalam hal itu nantilah mekanismenya, artinya kan gugatan nih. Nah, kalau si B, dia bisa dalam gugatan itu melakukan gugatan rekopensi, gugatan balik itu namanya. Atau di luar dari case itu, dia buat gugatan tersendiri antara B dengan A. Karena dia juga prestasi. Memang complicatednya seperti itu. Ya memang harus begitu. Begitulah namanya kita bersengketa hukum, gitu ya. Tapi yang menjadi permasalahan seperti ini, si C kan dia nggak mau tahu mau si B ini dia mau kerja sama si A, si Z, si K segala macam. Yang penting kau sudah dalam hal ini sepakati kontrak, artinya DO-mu harus kau penuhi sekian ton pakan ayamku. Sederhananya begitu. Nah, itu kan berarti ketidakmampuan si B dalam hal ini mencarikan sumber. Kan begitu kan? Tidak mampu ibaratnya mencarikan sumber nih. Nah, inilah menjadi tolak permasalahannya. Nah, tergantung nanti majelis hakim nanti yang akan memutuskan apakah dalam hal ini majelis hakim akan membuatkan kerugian si C itu B penuh yang membayar, atau dalam hal ini bisa barangkali pertimbangannya turut serta si A juga membayar kerugian si C. Begitu. Nah, si B tadi harus lagi khusus gugatannya ke si A, begitu. Nah, jadi dapat putusan si C tadi rugi, kan rugi nih, B membayar ke si C. Artinya B kan dirugikan. Dirugikan gara-gara apa? Gara si A. Maka digugatnya nanti si A, putusan perdata antara B sama C ini tadi, ini bisa menjadi bukti perkara B ke A. Menghitung kerugian yang dialami ke PTB tadi. Gitu. Jadi memang ya agak complicated memang kalau memang permasalahan demikian ya. Tapi itu biasanya berarti ada yang kurang dengan manajemen perusahaan. Biasa begini, misalnya lah ini kita pembisnis, kita sudah kontrak itu tidak 1-2 hari. Sudah puluhan tahun begitu. Saya sampaikan, tolonglah PTC untuk dikurangi ayam. Kenapa? Karena dalam hal ini jagung di mana-mana kosong. Petani gagal panen. Saya takut ini berdampak. Kan kalau ayam potong itu kan 21 hari sudah panen. Ya, ingat ya, ayam potong itu 21 hari kita sudah panen kan. Jadi kan itu kan mekanisme ibaratnya kita menghitung secara ekonomi ya di perusahaan itu apa ya. Seingat saya begitu. Jadi kan mungkin periode yang ini kita bisa mengingati nih untuk stoknya jangan dimaksimalkan. Nanti kan bisa addendum kontrak. Tapi ketika legal corporate-nya ataupun legal resource-nya tidak memahami yang demikian, itulah menjadi permasalahan. Sebenarnya kalau dalam hukum bisnis itu, kepercayaannya yang paling utama, yang paling nilai, paling mahal itu trust. Nah, jadi kalaulah misalnya yang seperti itu, kan artinya kami tidak bisa memenuhi sebagai perjanjian kami. Untuk ini kita minta addendum kontrak. Sampai bulan ini kami hanya sekian. Nanti di bulan berikutnya kami akan gantikan ataupun next project berapa bulan kita akan gratiskan untuk yang terhutang di kami. Kan sudah enak dong seperti itu. Nah, tapi kan terkadang komunikasi itu yang kadang-kadang kurang. Itu makanya terjadi nih, ini banyak banget nih terjadi di perusahaan itu. Dalam satu perusahaan, manajemen pasar kan beda unit, manajemen hukum beda unit, manajemen tentang produksi beda unit. Kalau mereka ini tidak saling bekerja sama, nah ini bahaya. Berdampak ke perusahaan. Itu biasanya terjadi itu karena demikian. Baik, Pak. Jadi dari kasus tadi ya, tadi Bapak udah ceritakan ya, kalau misalnya kalau kerugian itu bisa kena, kalau dalam kasus itu si A pun bisa kena, atau bisa gugat dan dilihat konteks dan juga penilaian hakimnya ya kan Pak. Terima kasih juga tadi Bapak menjelaskan
solusi preventifnya ya biasanya Iya. Pak. Oke, mungkin itu untuk yang perjanjian ya Pak. Nah, mungkin saya lebih ke pengen nanya, itu kan kasus yang dari saya gitu kan Pak. Kira-kira saya pengen nanya lagi nih Pak, terkait kira-kira kasus yang pernah Bapak handle gitu, selain yang tadi BUMN gitu. Mungkin yang ini lebih spesifiknya terkait itu perjanjian tapi lebih tepat terkait utang piutang gitu Pak. Dari pengalaman Bapak, ada nggak kasus yang pernah Bapak handle dan menarik gitu terkait utang piutang gitu? Nah, kalau yang terkait utang piutang itu ada sih yang banyak menariknya begini. Terkadang begini, klien itu datang itu kan pada saat membuat perjanjian kita kan tidak tahu. Dan dia tidak membutuhkan lawyer pada saat itu karena keadaannya masih baik-baik saja seperti itu. Tapi terkendala kan ketika terjadi masalah kita terlibat. Kejadian itu pada saat itu kan fakta. Terkadang ada kontrak yang dibuatkan klien ini yang menurut kita itu tidak masuk akal. Dan tapi dia teken. Contohnya si A mau beli rumah tanah ke si B. Harga rumahnya itu sekitar 2 miliar begitu ya. Lalu dia si A itu DP-nya 100 juta, lalu dia harus bayar paling lambat contohnya tanggal 20 Desember 2025. Apabila tidak selesai dari 20 Desember 2025, maka DP serta pembayaran yang sudah dicicil itu menjadi hangus. Itu menjadi polemik sebenarnya. Sedangkan uang yang sudah masuk itu ada hampir 1 miliar. Dan sudah lewat kontrak tersebut. Dan lewat memang. Nah ini yang menjadi problem, ya. Artinya di pihak B merasa dalam hal ini ya sudah gugat aja. Orang kamu sudah one prestasi, itu sudah menjadi undang-undang bagi para kita, DP dan itu sudah saya terima. Nah, disinilah butuh kejelian kita seorang lawyer, kita mengutamakan win-win solution. Jadi kita bilang nih, kalau berperkara kan tinggi pasti biaya, 3 banding kasasi waktu terbuang untuk apa, kan begitu kan? Nah jadi kita mintakan untuk cari win-win solution. Ya udah, dulu itu tahun berapa itu perjanjiannya 2020 nih misalnya, sekarang 2025. Ada nggak kenaikan harga? Ada dia minta 500 juta nambah, ya kita minta turun. Cari win-win solution, kita cari jalan tengah. Ya sudahlah kalau bisa tambah 200 juta. Kami naik 200, kamu turunlah 300. Sepakat, sepakat. Buatlah pada saat itu akta pandading, ya, perdamaian di pengadilan dan itu kekuatannya menjadi putusan. Itu namanya akta pandading. Ya, jadi sudah bersengketa di pengadilan, kita gugat, dah. Tapi dalam hal ini nanti kalau misalnya ada perdamaian, padahal sudah ada Permen nomor 1 2016 menyatakan ada mediasi kan. Mediasi itu awalnya gagal. Tapi di pertengahan itu bisa tercapai perdamaian, boleh, boleh. Perdamaian itu bawa, baru nanti majelis hakim, satu hakim nanti melihat isi perdamaian itu berimbang nggak ini kira-kira. Sudah. Ketika ada yang kekurangan, ini maunya tambah lagi klausula ini. Ketika sudah nilai sudah berimbang, sudah ditandatangani dan menjadi akta pandading. Jadi perdamaian bisa dilakukan cabut perkara dan bisa menjadi akta pandading. Tapi majelis hakim dia ambil andil dalam hal tersebut. Gitu sih yang menurut saya itu unik. Tapi kalau menurut saya waktu saya pikirkan itu akan saya lanjutkan, ini khawatirnya klien saya ini akan kalah. Karena kontraknya itu dia sepakatin tuh. Lewat dari 20 Desember 26, maka DP dan apa semuanya hangus. Gitu. Jadi ya kita sebagai konsultan hukum, lawyer, seperti itu harus jeli melihat di situnya. Baik, 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 Pak. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir kali ya, Pak. Lebih ke dari pengalaman Bapak kan sebelumnya banyak gitu ya, Pak. Dari kita bahas sudah kasus semua gitu. Ini sekalian juga jadi closing statement gitu ya, Pak. Untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang ini gitu ya, Pak. Mau jadi lawyer di corporate lah, atau maupun seperti Bapak gitu ya, kerja di law firm. Kira-kira Bapak ada closing statement seperti apa gitu untuk teman-teman, pesan kepada mereka gitu, Pak, yang ingin berkarir di bidang ini? Oke. Kalau pesannya untuk yang mau menjadi profesional lawyer itu, pesannya kalau pertama sih saya bilangkan jangan pernah berpikir untuk kaya.
Benar. Tujuan utamanya jangan uang dulu gitu. Karena kalau uang itu adalah bonus dulu. Ketika kamu punya value, uang nanti yang akan mengejarmu. Tapi terkadang-kadang banyak ini mohon maaf sekali banyak yang fresh graduate ini terkadang dia begitu tamat bawakan sarjana hukumnya, kalau bisa dia mau jadi lawyer dan dia sudah mengharapkan aku digaji berapa. Sedangkan pengalamannya belum ada, pengetahuannya pun belum ada. Ini kadang-kadang juga mohon maafnya salahnya orang tua juga nih. Orang tua taunya anakku udah tamat nih sarjana hukum ini, dari universitas yang luar biasa begitu, tapi dia belum bisa dalam hal ini untuk ke lapangan gitu. Mohon maafnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk profesi lawyer ini setidaknya itu harus dibanyakkan untuk keilmuan teori, praktek, artinya jam terbang seperti itu. Lalu kita artinya sudah punya ilmu. Ketika sudah punya, barulah kita bernilai. Ketika sudah bernilai, barulah kita dihargai gitu. Penghargaan itu bukan hanya dengan uang saja begitu. Jadi kalau saya sih closing statementnya orang pengen menjadi profesional lawyer dalam hal ini harus berpikirnya kita memang mau membantu orang, ya. Ilmu yang kita punya itu kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu. Karena di lawyer ini adalah posisi zona tidak nyaman. Zona tidak nyaman ini apa? Dalam hal ini adalah zona yang tidak ada gaji bulanan, ya. Nggak bisa begitu. Jadi maka dalam hal ini kalau saya itu dalam hal ini perbanyak dalam hal ini ilmu, baik itu magang di kantor lawyer segala macam, jangan harapkan dapat materialnya dulu, tapi harapkan banyak ilmu dulu, curi ilmunya sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kita mau jadi profesional lawyer, pasti akan menjadi lawyer yang hebat dan lawyer yang sukses seperti itu. Jadi kalau untuk saya, bagaimana jago kita keperdataan segala macam, tentunya itu di jam terbang. Benar-benar. Di jam terbang, karena banyak orang yang jago teori tapi dia lupa dengan praktek gitu. Dia tidak bisa dengan praktek, ya. Jadi menurut saya closing statement saya sih yang demikian tuh. Karena saya pun dulu menjadi seorang lawyer itu siap, ya, dengan dalam hal ini konsekuensi tidak di zona nyaman. Oke, baik, mungkin sekian closing statement dari Pak Tommy ya. Jadi ingatlah pesan terakhir guys, dan untuk menutup kita pada hari ini, ya, untuk teman-teman kejarlah ilmu, uang akan mengikuti. Ya, sekian mungkin dari Business Law Society kita diskusi pada hari ini. Dan terima kasih banyak Pak Tommy telah mau menjadi narasumber, and see you guys on the next kali visit. Thank you for watching. Thank you.